Kita sapa terlebih dahulu Ustazah Ummu Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Anita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita semua alhamdulillah di Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini hujan dari semalam Masya Allah sampai pagi ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah lakal hamd. Ya. Bagaimana teman-teman di Sangatta, sehat semuanya, Kak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah hari ini di sini Alhamdulillah Jumat pagi ini suasana di Sangatta cerah. Tanpa berlama-lama ya Ustazah, untuk pemberian materi 40 menit ya Ustazah di awal. Kemudian insya Allah 15 menit kemudian kita akan ada ngejawab begitu. Baik, sebentar Kak Anita, sebentar saya minta waktu sebentar 3 menit sekitar. Ini mau saya rubah ini apa channel sinyalnya sebentar. Nah, Ustazah. Sebelumnya kita mengucapkan syukron wa jazakillahu khairan kepada bunda-bunda, ummahat, akhwat yang telah menghadiri kajian kita kali ini. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Az-Zahra, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan semoga walaupun kajian ini dilaksanakan online, tidak di rahmat kita untuk menimbamu ya ummahat. Kita hadirkan hati dan niat kita secara ikhlas hanya lillah karena Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Insya Allah pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu, masih melanjutkan pekan sebelumnya yaitu tentang Kitabut Thaharah, fikih ringkas dari matan Abu Syuja. Baik, kita sambil menunggu Ustazah sebentar ya. Baik.
Baik, jazakumullahu khairan telah menunggu. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalq ahyina ma 'alimta al-hayata khairan lana wa tawaffana ma 'alimta al-wafata khairan lana. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaibi wasy-syahadah wa nas'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war-ridha wa nas'aluka al-qasda fil faqri wal-ghina wa nas'aluka na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa nas'aluka bardal 'aisha wa ba'da al-maut wa nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di hari Jumat, di mana matahari terbaik yang terbit adalah ketika matahari terbit di hari Jumat. Dan tentunya subhanallah, hari Jumat adalah sayyidul ayyam, tuannya hari-hari, insyaallah. Dan hari Jumat ini adalah hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dan juga memperbanyak doa, karena hari ini ada waktu yang Allah rahasiakan, di mana apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabah. Jadi mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita gunakan waktu hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya, karena subhanallah kita tidak akan pernah tahu, mungkin ini adalah Jumat terakhir kita di dunia, dan kita pun tidak pernah tahu apakah amal soleh yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal soleh yang sudah kita lakukan ataukah yang belum kita lakukan. Allahu taala alam. Baik, salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kajian ini yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Az-Zahra ya Sangatta, Kalimantan. Ini adalah kajian yang sudah keberapa kali ya Kak Anita, dan ini sepertinya kajian terakhir dalam kitab Thaharah. Ustazah, ini pertemuan yang keempat, Ustazah. Pertemuan keempat, berarti ini pertemuan terakhir, Ustazah. Karena pertemuan dalam kitab Thaharah yang terakhir, fikih praktis ya mazhab Imam Syafi'i, kita pakai kitab Matan Abu Syuja. Ini adalah yang terakhir masalah haid dan nifas. Ya, kita sudah kemarin belajar apa saja macam-macam najis, bagaimana mensucikannya,
apa itu tayamum, apa itu wudhu, bagaimana syaratnya, apa pembatal-pembatal tayamum beserta wudhu. Kita sudah belajar tentang rukun mandi dan bagaimana cara mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah belajar pula tentang larangan-larangan menggunakan emas, macam-macam air, sudah semuanya kita terangkan, kita jelaskan. Dan hari ini insya Allah kita akan mengambil untuk judul terakhir dalam kitab Thaharah, yaitu tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita, ya teman-teman. Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kitab Abu Syuja boleh dibuka, silahkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Ya, pengarang kitab Abu Syuja, yaitu Abu Syuja al-Asfihani, beliau berkata, kata beliau, jadi pengarang teman-teman yang baru bergabung untuk kajian kali ini, kita memakai matan Abu Syuja yang mana ditulis oleh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Beliau adalah salah satu muallif kitab yang memang merujuk pada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, saya bacakan matannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidi wan nifasi wal istihadah. Beliau mengatakan, teman-teman, bahwa sesungguhnya ada 3 darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita, ya, di antaranya ada darah haid dan ada darah nifas serta ada darah istihadah. Dan pastinya subhanallah, darah-darah ini seharusnya kita pelajari karena subhanallah darah ini yang akan kita temui di dalam kehidupan kita, ya. Atau misalnya teman-teman memiliki anak-anak perempuan, ya, maka wajib bagi kita sebagai orang tua, sebelum anak kita menuju masa balik, ya biasanya kalau masa balik seorang anak perempuan itu ditandai dengan datangnya haid, maka kita harus benar-benar belajar, ya, dan mengajarkannya kepada anak-anak perempuan kita, sehingga subhanallah anak-anak perempuan kita tidak merasa mereka tidak kaget gitu ketika mereka akhirnya sampai ke masa balik. Dan subhanallah teman-teman, di masa ini, ya, di zaman sekarang itu usia sudah tidak lagi menjadi patokan. Kalau dulu mungkin usia haid, anak-anak perempuan haid, kalau dulu teman-teman, kita ketika datang pertama kali menstruasi itu biasanya di usia-usia kita sedang masuk ke sekolah menengah pertama, ya, SMP itu baru pada datang, ya, insyaallah. Nah sekarang anak-anak, ya, anak-anak perempuan khususnya, ini mereka mendapati menstruasi itu di usia mereka, ada yang, kalau saya dapat kabar dari kawan saya di Yogyakarta itu ada yang temannya dapat punya anak menstruasinya usia 9 tahun tepat. Jadi kira-kira kelas 3 SD yang sudah haid, ya. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Jadi jangan sampai mereka haid terlebih dahulu, kita baru kemudian mengajarkan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi kita ajarkan terlebih dahulu. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit demi sedikit, ya teman-teman, apa sih definisi haid dan apa pula definisi nifas serta definisi istihadah. Baik, mu'alif berkata, kalau di sini mu'alif mengatakan wal haidu huwa damul kharij min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah wa launuhu aswadu muhtadimu ladzaq. Kata muallif rahimahullahu taala bahwa darah haid
itu adalah damul kharij, darah yang keluar. Dari mana keluarnya? Min farjil mar'ah, dari kelamin atau dari kemaluan perempuan. Ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi darah itu keluar dari kemaluan kaum perempuan tanpa sakit. Berarti kan dalam keadaan dia itu normal, sehat. Min ghairi sababil wilada. Kemudian yang kedua, syaratnya juga bukan karena melahirkan. Ya. Walaunuhu aswadu muhtadimun laddar. Dan darah haid ini teman-teman punya ciri khas. Biasanya warnanya merah kehitam-hitaman. Baik, sebelum kita menjelaskan apa dalilnya yang terdapat di dalam screen ini, mari kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya definisi haid itu apa. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memiliki sebuah kitab yang sangat bagus. Teman-teman kalau punya boleh juga dipelajari, namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya namanya kitabnya Risalatu fid Dima'it Tabi'iyyah lin Nisa. Ya. Surat atau apa ya, tulisan ringkas yang membahas tentang darah kebiasaan wanita. Ya, ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, kata beliau bahwa subhanallah, arti dari haid itu sendiri teman-teman secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Jadi sail, haid itu artinya adalah sesuatu yang mengalir. Itu secara bahasa. Nah, kalau secara istilahan, secara terminologi, haid itu teman-teman adalah darah yang terjadi pada wanita secara alamiah. Jadi normal. Kalau keluar dari kemaluan wanita itu adalah darah normal. Nah, dan bukan karena suatu sebab. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, dan biasanya haid ini terjadi pada waktu tertentu. Jadi darah normal bukan disebabkan oleh suatu sebab, misalnya penyakit atau misalnya melahirkan, bukan. Tapi memang ini adalah kondisi di mana seorang wanita yang normal itu seharusnya dia mengalami menstruasi. Ketika seorang wanita, teman-teman, dia tidak mengalami menstruasi, harusnya dipertanyakan, diperiksakan ke dokter. Kenapa? Karena dia tidak normal. Ya. Jadi subhanallah, ini adalah tabi'i. Ya, ini adalah alamiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kaum wanita. Nah, subhanallah, hikmahnya ya, jadi subhanallah, saya suka membaca kitab-kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala karena beliau Masya Allah ada keunikan tersendiri ketika beliau membuat sebuah kitab. Di antaranya beliau mengabarkan kepada kita teman-teman, di antara hikmah kenapa seorang wanita itu haid, ya subhanallah, dan kita tahu tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita semuanya sebagai hamba Allah kecuali di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan di antara hikmah haid, teman-teman, kata Syekh Utsaimin, adalah subhanallah, karena subhanallah janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu hamil itu tidak dapat memakan, ya, tidak dapat memakan makanan sebagaimana kita makan kalau kita tidak berada di rahim ibu kita, ya. Dan nggak mungkin juga seorang ibu hamil itu bisa menyampaikan makanan kepada janinnya. Subhanallah, maka Allahu Akbar, subhanallah, Allah menjadikan pada diri kaum wanita, subhanallah, sebuah proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu. Tanpa perlu dimakan dan tanpa dicerna, subhanallah. Maka dari itu biasanya, subhanallah, orang hamil itu tidak haid. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi inilah diantara hikmah, teman-teman, yang mana kenapa para perempuan itu dia mengalami menstruasi, mengalami haid. Karena subhanallah inilah sebuah maha besar Allah, ya, dengan sebaik-baik penciptaannya, subhanallah.
ketika kita tahu subhanallah seorang wanita hamil ya, dia tidak haid ketika hamil, dan disinilah ya subhanallah proses di mana janin mendapatkan makanan, subhanallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa haid itu adalah darah yang normal dan kita tahu bahwa haid ini bukan dikarenakan oleh sesuatu. Nah, setelah itu yang perlu kita ketahui juga teman-teman adalah kapan mulai para wanita itu mengalami masa haid. Ya, dan ini juga banyak perbedaan para ulama. Kalau di kitab Abu Syuja ke bawah, tolong di ya terus. Terus Pak. Iya, lanjut. Ya, lanjut. Cukup. Sebentar. Cukup. Ya, baik. Di sini ada nama. Ya, saya bacakan di kitabnya Abu Syuja ya. Mu'alif mengatakan, kata beliau, bahwa wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-mar'atu 9 sinin. Kata beliau bahwa usia perempuan minimal mengalami masa haid itu adalah 9 tahun. Wa aqallal haml 6 ashhur. Dan minimal orang wanita hamil itu adalah disebut dengan hamil, tidak keguguran, maka minimalnya adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin. Dan paling banyak adalah 4 tahun. Subhanallah teman-teman, ada ternyata wanita-wanita yang dia hamil, janinnya itu berada di rahimnya kurang lebih 2 tahun. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berada di rahim ibunda beliau yang tercinta itu kurang lebih 2 tahun. Dan di sini ya Syekh mengatakan bahwa wa ghalibuhu 9 ashhur, dan mayoritasnya adalah ketika seorang wanita hamil adalah 9 bulan. Nah, patokan ini teman-teman tidak bisa kita jadikan tolak ukur. Oh, berarti kalau ada wanita misalnya kurang dari 9 tahun, atau dia misalnya sudah, kalau saya pernah baca kitabnya Imam Syafi'i, maksimal itu 15 tahun. Ya, kalau di atas itu berarti bukan darah haid. Nah, kalau demikian berarti ada batas waktunya kapan wanita mulai haid. Padahal subhanallah para ulama sendiri berbeda pendapat tentang apakah ada batasan tertentu bagi seorang wanita dalam mendapatkan haid ataukah tidak. Ya. Dan ini subhanallah banyak sekali merujuk kepada sebuah pendapat ya, di mana kapanpun ada darah haid keluar ya, maka wanita ini ia mengalami haid. Namun teman-teman yang perlu diperhatikan, ketika para ulama dari satu zaman ke zaman berikutnya menemukan kasus per kasus, itu ternyata banyak ditemui oleh mayoritas kaum wanita, mereka haid dimulai dari 9 tahun sampai 50 tahun. Ya, sampai 50 tahun. Walaupun mungkin teman-teman ini perlu dicatat, didapati oleh wanita-wanita zaman sekarang yang mana usianya belum 50 tahun, misalnya 48 tahun, dia sudah tidak haid. Berarti ketika demikian, berarti memang maju gitu. Dan sekali lagi, tidak boleh kita jadikan sebagai tolak ukur 9 sampai 50 tahun itu. Ini hanya ghalib.
Ghalib itu mayoritas. Tapi kan berarti kalau mayoritas kan ada orang-orang yang memang mendapati masa haidnya itu sebelum usia 9 tahun atau mungkin juga dia sebelum 50 tahun sudah selesai. Baik. Kemudian teman-teman yang perlu kita ketahui juga diantaranya adalah bahwa di sini Syekh mengatakan, ya ini penting juga yang perlu kita perhatikan. Kata beliau, dikatasin lagi, Ustazah, maaf. Kata beliau, ya, berapa hari seseorang dikatakan haidnya, maka beliau mengatakan bahwa wa aqallul haidi yaumun wa lailah. Beliau mengatakan di dalam kitab Abu Syuja ini bahwa masa haid itu paling minimal adalah 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan paling banyak 15 hari. Wa ghalibuhu 6 aw 7. Dan mayoritas kaum wanita mengalami masa haid, mengalami masa menstruasi itu adalah 6 atau 7 hari. Dari sini teman-teman kita bisa tahu artinya subhanallah para ulama pun berbeda pendapat. Kalau dalam kitab Matan Abu Syuja ini usia atau bukan usia, masa haid ini adalah 1 hari 1 malam, tapi ternyata ada beberapa ulama juga yang berbeda pendapat, di antaranya subhanallah Ibnul Mundir. Ibnul Mundir pernah mengatakan bahwa yang namanya masa haid itu tidak mempunyai batasan berapa hari minimal dan maksimal. Beliau juga sepakat ya dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga sepakat dengan ucapan Ad-Darimi. Mereka yang mengatakan bahwa haid itu tidak ada masanya, ya tidak ada masa minimal dan masa maksimal, mereka berdalil atau mengacu dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Baqarah ayat 222, teman-teman. Boleh dibuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menjelaskan bahwa ketika mereka para kaum wanita bertanya kepadamu wahai Nabi kita Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala tentang haid, maka katakanlah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haid itu suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Artinya seorang laki-laki tidak boleh mendekati kaum wanita untuk berhubungan badan, berhubungan suami istri kecuali dia sudah suci. Nah, dari sini kata para ulama disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita berapa harinya. Karena ada teman-teman bilangan-bilangan yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya. Coba teman-teman lihat kalau teman-teman mentadabburi Al-Qur'anul Karim dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas, maka di situ ada bilangan-bilangan seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan 1 tahun itu dengan 12 bulan. Ya, Isna Ashar. Situ kan ada bilangan matematika dalam Al-Quranul Karim. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita batas minimal perempuan itu haid berapa hari atau batas maksimal. Nah, maka dari itu ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Mundir dan Darimi mengatakan bahwa tidak ada batas sedikit atau banyaknya wanita tersebut haid berapa harinya. Ya. Baik, kemudian acuan yang kedua, mereka mengatakan teman-teman bahwa ini yang notulen terlalu cepat enggak ya saya? Enggak ya insyaallah. Baik. Bahwa kata mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis beliau waktu itu kejadiannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapati dirinya haid ketika dalam keadaan beliau akan umrah, akan berihram. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istri beliau, kepada Ibunda Aisyah,
if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, if'ali, lakukanlah apa yang engkau akan lakukan, kecuali ya jangan engkau lakukan tawaf di Ka'bah, la tatufi bil bait hatta tathuri, sampai engkau dalam keadaan suci. Kalau suci baru kamu boleh tawaf, kata Rasulullah SAW. Nah, dari sini teman-teman diambil kesimpulan bahwa subhanallah tidak ada rincian khusus di dalam hadis Rasulullah SAW yang menerangkan berapa sedikit atau banyaknya hari jumlah bilangan wanita-wanita haidnya. Dan ini pendapat yang mana mereka menjelaskan bahwa tidak ada batasannya. Kemudian mereka juga menjelaskan tentang tidak ada batasan ini, mereka mengacu kepada kias. Ya, kias itu berarti para fuqaha, para ulama fikih yang mereka mengatakan bahwa tidak juga Allah menerangkan sesuatu tentang berapa banyaknya haid. Kemudian kalaupun dikiaskan, tidak ada yang bisa dikiaskan, ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang pendapat yang mengarah kepada bahwa wanita itu ada batasan haid berapa harinya, mereka mengacu kepada pendapat para ulama, ya, yang mana mereka mengatakan bahwa para ulama sudah mengeluarkan sebuah ijtihad bahwa kaum wanita itu biasanya mereka mengacu dengan mayoritas hukum yang terjadi pada kaum wanita. Biasanya mereka haid itu adalah 1 hari 1 malam. Maka mereka membuat sebuah hukum, sebuah tulisan bahwa yang namanya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Ya, baik. Nah, setelah kita tahu perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini pun diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga diambil ya oleh beberapa ulama lain, maka monggo silahkan teman-teman mau ikut pendapat yang mana boleh, karena memang yang namanya ilmu fikih ini adalah ilmu yang banyak ya pendapat para ulama, jadi tidak usah berkecil hati. Silahkan mau ambil yang mana boleh, ya. Baik. Setelah kita mengetahui teman-teman batas minimal dan batas maksimal para wanita itu haid, maka yang perlu kita ketahui juga adalah kapan dimulainya haid dan kapan berakhirnya haid. Ini juga penting, ya. Sebelum saya menjelaskan tentang macam-macam hadis, maka mari kita ketahui bersama kira-kira kapan sih mulainya seorang wanita itu dikatakan haid dan kapan selesainya. Dan ini menjadi sebuah PR untuk kita, subhanallah, karena banyak yang mereka taharah ya terlalu cepat, padahal ternyata masih ada sufrah, masih ada kekuning-kuningan. Dan ini belum suci, ya. Maka yang perlu kita ketahui teman-teman, dimulainya seseorang itu dikatakan haid, ya permulaannya itu diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang telah diperkirakan. Dan seorang wanita yang sudah biasa mengalami haid ini biasanya paham kapan tanggal haidnya, ya. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, jangan terlalu cuek kita itu ke jadwal haid kita. Perhatikan baik-baik, bahkan subhanallah dari dari kita tuh melihat, memperhatikan jadwal haid kita, itu bisa juga kita akhirnya mengetahui masa subur kita, ya. Dan biasanya masa subur itu kan bagi teman-teman yang akan promil, ya, melakukan program hamil, ini bagus banget gitu. Dan kita jadi paham, oh kita tuh biasanya haid itu tanggal sekian, 1 bulan di tanggal ini. Nah, kalau memang sudah kita tahu kebiasaan kita, maka kalau ada darah yang keluar, berarti itu adalah darah haid. Pastinya ini juga harus kita ketahui warnanya seperti apa.
Karena ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah nifas kan sudah pasti teman-teman tahu ya, darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Nah, baik, ini adalah permulaan kapan dikatakan seorang wanita itu dia haid atau menstruasi. Nah, yang kedua, ya, kapan wanita itu teman-teman dikatakan sudah suci dari haid. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Jadi ada dua kondisi di mana seorang wanita ini dikatakan sudah bersih dari haid. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, ketika seorang wanita itu dikatakan sudah suci ketika dia mendapati dirinya itu teman-teman kondisinya sudah istilahnya sudah tidak keluar lagi apa-apa. Jadi mohon maaf sekali di celana dalam kita itu kering, ya kering, tidak ada apa-apa, ya tidak basah, kering, maka itu dikatakan dia sudah selesai dari haid dan boleh bersuci. Yang kedua adalah dikatakan wanita ini dia suci, maka yang kedua kondisinya adalah ketika keluar cairan berwarna putih. Ya, jadi cairan berwarna putih keluar, maka di sini juga dia sudah suci. Nah, teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengetahui kondisi kita masing-masing, kita itu termasuk yang mana? Apakah termasuk yang kalau selesai haid itu kondisi kita itu kering, tidak ada keluar cairan apa-apa, atau kita itu termasuk wanita yang memang ketika kita selesai haid ada cairan yang keluar yang berwarna putih. Nah, berarti kalau misalnya kita tergolong ke wanita yang kedua nih, ya, yang mana misalnya sudah keluar putih, cairan berwarna putih, berarti kita sudah selesai dari haid. Ya, teman-teman, berarti langsung kita pun harus bersegera untuk cepat-cepat mandi dan jangan dinanti-nanti ya, jangan ditunggu sampai nanti. Baik. Setelah kita tahu kapan kita selesai dari haid, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman, ini biar tuntas pembahasannya, adalah hukum cairan yang berwarna kekuning-kuningan, ya, atau mungkin keruh ya, setelah kita haid atau di masa kita sedang haid. Nah, ini penting banget. Jadi subhanallah teman-teman, terkadang wanita-wanita ia tidak bisa memahami bahwa cairan yang keluar dari rahimnya ketika dia mengalami masa haid itu adalah sebenarnya darah. Karena yang namanya darah itu teman-teman bukan hanya berwarna merah, tapi juga ada darah yang berwarna kuning atau yang keruh. Ini juga disebut sebagai darah. Jadi subhanallah, kalau teman-teman belum benar-benar tuntas haidnya, maka jangan langsung bersuci. Kalau misalnya belum tuntas haidnya, teman-teman bersuci, nanti yang ada, teman-teman sudah mandi, tiba-tiba keluar lagi cairan berwarna kuning misalnya. Maka ketahuilah sebenarnya itu teman-teman belum bersih. Ya. Dan ini perlu diperhatikan. Karena banyak saya mendapati para kaum wanita, khususnya muslimah, yang mana mereka terlalu tergesa-gesa untuk mandi dan mandi besar, ya, mandi setelah haid, padahal sejatinya dia belum tuntas untuk menjalani masa-masa haid. Ya, jadi Syekh Utsaimin mengatakan kalau misalnya cairan yang kuning ini terjadi di masa-masa haid, maka ketahuilah bahwa itu adalah darah haid. Ya. Tapi kalau misalnya cairan kuning ini atau keruh ini terjadi bukan pada waktu haid atau bukan bersambung dengan haid, maka ini teman-teman bukan termasuk dari darah haid. Ya.
Karena dulu Ummu Atiyah mengatakan kunna la na'uddu sufrah wal qudra ba'da tuhri syai'a. Ya. Jadi harus kita benar-benar lihat teman-teman. Kalau memang ini adalah sesuatu yang keluar ketika masa haid, berarti itu adalah darah haid. Kalau memang kita bukan ketika haid dan itu keluar, berarti ini adalah bukan darah haid. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita ketahui juga, kita kembali ke matan Abu Syuja, ya. Beliau mengatakan, ya, lanjutannya, wa aqallun nifasi lahdhatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Kata beliau bahwa minimal nifas itu adalah sesaat atau sebentar. Dan kita tahu kaidahnya nifas itu apa tadi? Kaidahnya adalah dia darah itu keluar ketika setelah melahirkan. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Kata Abu Syuja, wa aktsaruhu orang nifas itu paling banyak sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Tapi mayoritas para kaum wanita ketika nifas itu adalah 40 hari. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan menjadi patokan. Karena zaman sekarang itu ada wanita-wanita yang nifas baru 2 pekan sudah selesai. Ya, baru 2 pekan sudah selesai. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bahwa wa aqallun nifas, ya, bahwa wa aksaruhu yang paling banyak adalah berapa harinya. Ada juga subhanallah yang wanita-wanita yang sudah 40 hari lebih atau bahkan 60 hari dia masih mengeluarkan darah. Dan ini para ulama juga berbeda pendapat. Kalau demikian berarti kalau memang dia masih bersambung ke darah yang melahirkan, berarti ini terhitung dengan nifas. Ya wallahu taala a'lam. Kemudian Syekh Abu Syuja mengatakan wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yaman wala hadda li aktsarihi. Kata beliau, masa minimal suci antara satu haid dengan haid berikutnya itu 15 hari. Ini masa minimalnya, ya. Dan untuk maksimalnya tidak ada batasan tertentu. Subhanallah. Nah, coba kita lihat di screen. Di sini dijelaskan bahwa ukuran tersebut, ya, diperkuat dengan hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kanat nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Di sini dikatakan bahwa para kaum wanita dulu itu nifas di masa Rasulullah SAW selama 40 hari. Dan 40 hari ini adalah masa umum yang terjadi, tapi bisa juga didapati wanita ketika nifas itu lebih dari 40 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui, berarti kita akan belajar tentang istihadah dan nifas, ya, atau nifas dulu, boleh nifas ini, ya. Nah, teman-teman, semoga waktunya cukup, ya. Apa itu darah nifas? Dan ini juga perlu kita ketahui karena subhanallah kita banyak, ya, terjadi di zaman sekarang itu yang mana subhanallah ternyata ilmunya belum kita pelajari, tapi subhanallah kejadiannya, peristiwanya banyak kita temui, ya. Maka yuk kita belajar bareng-bareng apa itu nifas. Nifas itu teman-teman adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita disebabkan melahirkan. Baik bersamaan dengan kelahiran itu, lihat teman-teman, atau sesudahnya atau sebelumnya. Nah, jadi begini. Banyak ini ibu-ibu yang bertanya, kalau misalnya darah itu keluar, ya, sebelum dia melahirkan, maka disebut nifas atau tidak? Maka saya katakan di sini, ya, bahwa ketika kita mengalami kontraksi, kan kita para perempuan kalau mau melahirkan kan kontraksi, ya, dan kontraksi itu kan ada kontraksi yang asli, ada kontraksi yang palsu. Nah, kalau memang itu kontraksinya misalnya di saat-saat misalnya kita mau mendekati HPL kita, artinya kan berarti biasanya kan kalau zaman sekarang, ya teman-teman, sudah diprediksi tuh, oh HPL-nya tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kalau misalnya kita kontraksi di dekat dengan HPL kita,
Kemudian setelah itu keluar darah dan tidak lama kemudian kita melahirkan anak-anak, berarti yang tadi keluar darah sebelum melahirkan itu sudah dihitung dengan nifas. Ya, jadi bukan hanya setelah melahirkan, tapi darah yang keluar sebelum melahirkan dan itu bersambung dengan melahirkan, maka itu juga nifas. Kemudian darah nifas itu adalah ketika kita keluar melahirkan seorang bayi, itu juga termasuk disebut dengan nifas. Dan juga yang setelah kita mengeluarkan bayi tersebut, setelah melahirkan, biasanya kan ada darah ya yang keluar banyak, cukup banyak, biasanya ini juga disebut dengan nifas. Ya, jadi bukan hanya setelah melahirkan saja. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya nih, teman-teman keluar darah misalnya jauh hari ya, sebelum melahirkan, dewasa hamil. Maka para ulama dia mengatakan bahwa ini adalah darah haid, ya, bukan termasuk darah nifas, karena masa melahirkan, masa melahirkannya masih jauh, ya, dan bukan disebut dengan darah nifas. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika diikuti dengan melahirkan atau kontraksi yang asli, bukan kontraksi yang palsu. Baik, ini ya teman-teman. Dan bagi seorang wanita, teman-teman, kalau memang sudah selesai, darahnya sudah tidak lagi keluar, maka bersegeralah untuk mandi. Jangan ditunggu sampai 40 hari. Ini juga penting banget, subhanallah, karena wanita zaman sekarang itu berbeda dengan wanita-wanita zaman dulu ya. Ada yang subhanallah, dia baru 2 pekan sudah selesai gitu. Ya, sudah nggak keluar darah, sudah bersih. Ya, maka kalau demikian tidak usah ditunggu sampai 40 hari, bersegera untuk mandi, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang ia tinggalkan ketika dia nifas, ya teman-teman. Baik, setelah kita tahu apa itu darah nifas, kemudian yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah tentang darah istihadah. Ya. Apa itu darah istihadah, teman-teman? Ya, subhanallah, tidak ini ya. Tidak terasa ternyata waktunya sudah pukul 6.46, ya, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk waktu kita. Baik, darah istihadah, teman-teman, adalah darah yang keluar bukan pada waktu masa normal. Ya, jadi darah ini adalah darah penyakitnya. Dan ini perlu kita ketahui dalam diri kita masing-masing. Kalau misalnya ini bukan jadwal haid saya, tapi kok keluar darah, berarti bisa jadi itu adalah darah istihadah. Dan darah istihadah itu biasanya keluarnya darahnya terus-menerus, ya, tanpa henti. Ya, dan subhanallah, biasanya teman-teman ini disebabkan oleh banyak faktor, ya. Ada yang biasanya faktornya itu, kalau sekarang itu ya teman-teman, saya banyak mendapati sebuah kasus di mana wanita biasanya dia mengalami stressing, mengalami kayak semacam depresi, itu biasanya juga keluar darah istihadah, ya. Dan ini adalah penyakit jiwa kan, bukan hanya penyakit badan, yang namanya penyakit itu juga ada penyakit jiwa, ya. Dan ada juga dulu di zaman Rasulullah SAW, teman-teman, dikabarkan di dalam sebuah hadis bahwa Fatimah binti Abi Hubais, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ustahadu fala atur afada'us salat. Ya Rasulullah, kata Fatimah, saya itu mengalami istihadah yang nggak pernah suci, jadi nggak pernah berhenti, darahnya terus keluar. Apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka kata Rasulullah SAW, la, tidak boleh kamu meninggalkan salat ya Fatimah. Inna dzalika irqun. Itu adalah darah penyakit. Walakin da'is salat qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tapi kamu boleh meninggalkan salat di masa-masa memang itu adalah hari haidmu. Summa tasiri wa shalli. Kemudian setelah selesai dari masa haidmu, kalau memang masih keluar darah, maka mandi dan lakukan salat. Jadi orang yang istihadah, teman-teman, dia tetap melaksanakan sholat, ya dia pun tetap melaksanakan ibadah-ibadah saum, misalnya seperti orang yang dia tidak menstruasi. Jadi istihadah ini adalah darah penyakit. Dan juga yang perlu diketahui, darah istihadah ini keluar ini biasanya tidak jelas waktunya, ya, bukan masa-masa dia haid.
Ya, baik. Setelah kita mengetahui teman-teman apa itu darah istihadhah, apa itu darah nifas, apa itu darah haid, maka kita akan lanjutkan di matan kitab Abu Syuja. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kita yang ada pilihan. Kemudian Abu Syuja berkata, ya beliau mengatakan, kata beliau, wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Orang-orang yang haid dan nifas itu ada larangan-larangan tertentu. Di antaranya di sini disebutkan samaniyatu asya, ada 8 larangan. Yang pertama adalah as-shalah. Di orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh salat, ya. Was-shaum, dan yang kedua adalah saum. Apa sebentar lagi sudah datang. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Jadi dilarang orang yang nifas, orang yang haid kalau kita merujuk kepada. Sebentar saya kondisikan dulu teman-teman.
Baik, teman-teman, jazakumullahu khair sudah menunggu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita lanjutkan bahwa yang pertama yang kita tidak boleh kita lakukan ketika di masa haid atau nifas adalah salat. Kemudian yang kedua adalah saum, puasa, baik itu saum sunnah maupun saum wajib. Puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah lainnya. Kemudian sholat juga sama, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan dalam membaca Al-Quran ini, teman-teman, ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau kita merujuk kepada matan Abu Syuja, alhamdulillah. Maka di sini matan Abu Syuja mengatakan bahwa wanita haid itu atau nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkannya wanita haid membaca Al-Quran dengan syarat dilapisi dengan lapisan ketika akan memegang mushaf. Tapi kalau membacanya saja maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Teman-teman boleh memilih mana, silakan pendapatnya yang menurut teman-teman pilih. Kemudian yang keempat adalah wamasul mushafi wa hamluhu, memegang dan membawa mushaf ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa wanita-wanita haid atau wanita-wanita yang nifas tidak boleh memegang mushaf dan membawanya. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima adalah dukhulul masjid. Dukhulul masjid ini tidak boleh juga bagi pendapat Abu Syuja. Tetapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan boleh wanita ini masuk masjid kalau ada keperluan. Misalnya mendengarkan pelajaran tertentu yang diadakan di dalam masjid. Dengan syarat darahnya tidak berceceran kemana-mana. Artinya dia harus memakai pembalutnya. Kemudian yang keenam adalah tawaf. Tawaf ini teman-teman biasanya dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan umroh atau dalam keadaan ihram ingin berhaji atau berumrah. Dan terakhir adalah al-waqi wal istimta'i bima baina surrati war rukbah. Maksudnya adalah yang wanita haid atau wanita yang sedang nifas tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, ini adalah 7 perkara teman-teman yang tidak boleh dilakukan oleh wanita-wanita haid atau wanita-wanita yang nifas. Baik. Kemudian Syekh mengatakan di dalam kitab Matan Abu Syuja bahwa beliau mengatakan wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Larangan-larangan bagi orang yang junub. Misalnya orang yang dia setelah melakukan hubungan suami istri kemudian dia belum mandi, maka dilarang untuk melakukan 5 perkara ini. Yang pertama adalah salat ya, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Yang kedua adalah qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga mashul mushafi wa hamlu, menyentuh dan membawa mushaf. Kemudian yang keempat adalah at-tawaf. Kemudian yang keempat adalah tawaf, dan yang kelima al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini tidak boleh dilakukan sebelum dia mandi. Tapi kalau sudah mandi, maka ia boleh melakukan salat, ia pun boleh melakukan tawaf, dan juga boleh berdiam diri di masjid serta membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang terakhir, apa kata Abu Syuja al-Asfihani? Beliau mengatakan, wa yahrumu 'alal muhdisi salasatu asya. Ya, orang yang berhadas, maksudnya berhadas di sini berhadas besar ataupun berhadas kecil, masuk dalam hadas besar dan hadas kecil. Dilarang untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah salat, karena memang salat itu kan harus didahului dengan wudu ya, untuk menghilangkan hadasnya. Kemudian yang kedua adalah tawaf, ya tawaf juga sama, dia harus didahului dengan thaharah. Dan yang ketiga adalah mashul mushafi wa hamluh, menyentuh dan membawa mushaf. Ya, ini adalah larangan yang mana telah disebutkan oleh Abu Syuja al-Asfihani. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah selesai ya fikih taharah dari fikih praktis madhab Imam Syafi'i. Semoga nanti kedepannya ada seperti evaluasi bersama. Monggo silakan dibuat oleh panitia. Kenapa saya katakan demikian? Agar ilmu yang telah didapat itu bisa dimurojaah kembali, bisa dibaca kembali.
dan akan lebih banyak faidah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan ketika kita dalam keadaan sering memurojaah ilmu itu sendiri, ya teman-teman. Jadi ini penting juga bagi kita untuk memurojaah apa yang sudah kita lakukan. Baik, kemudian teman-teman, sebentar saya sebenarnya ada sedikit tambahan bahwa di antara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang dia mengalami masa di mana sedang haid, teman-teman, ya, ini adalah talak. Talak itu diharamkan, tidak boleh bagi suami menceraikan istrinya ketika sedang haid. Ini tidak disebutkan di kitab Abu Syuja, tapi tidak apa-apa sebagai tambahan, karena subhanallah banyak ya para suami yang tidak tahu ilmunya, istrinya sedang haid, ya kemudian dia diceraikan. Padahal tidak boleh bagi seorang suami menceraikan istrinya di mana dia sedang haid. Karena subhanallah, kalau seorang istri itu ditolak dalam keadaan haid, maka dia tidak dapat menghadapi masa iddahnya, karena kan masa iddah itu nanti dihitung dari haid selanjutnya, ya toh. Nah, maka dari itu tidak boleh dia ditalak, tidak boleh dia diceraikan istri-istri, wanita-wanita ketika dalam keadaan haid. Ya, jadi iddah tolak itu dihitung nanti ketika dia sudah selesai dari haidnya. Baik. Nah, subhanallah teman-teman, ini juga yang perlu kita ketahui, karena subhanallah kehati-hatian kita dalam memanai semua hal yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya seseorang yang dia memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu maka akan berbeda dalam menyikapi sebuah syariat. Baik, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah selesai ya menyelesaikan satu kitab dari pembahasan kitab Taharah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh teman-teman Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf untuk saat ini belum ada sesi tanya jawab karena qadarullah ini Hamzah sudah terbangun dan dia meminta haknya untuk ditemani oleh uminya. Jazakumullahu khairan, barakallahu